أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'daha. Wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibari. Rabbi a'udzu bika min adzabin finnar wa adzabin fil qabr. Amin. 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 Baik, pada pagi hari ini saya akan membahas tentang buku yang sudah lama, yaitu Ighatsatul Lahfan yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang beliau menjelaskan tentang masalah hati. Dan ini jauh berbeda dibandingkan dengan manajemen kolbu yang disampaikan oleh dai kondang di Indonesia. Jauh sekali. Ini pembahasannya sangat rinci dan sangat mendalam. Rinci dan mendalam. Maka untuk mendengarkannya ya harus serius. Kalau sambil ngantuk, insya Allah nggak dapat ilmunya. Yang ini santri kelas berapa? Kelas berapa? Oh, bukan? Iya. Bukan santri. Oh, dari apa? Anak dari antum ya? Ya. Ya kalau masih anak-anak boleh lah ngantuk, nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa. Kalau yang tua-tua jangan ngantuk lah. Ya. Beliau Imam Ibnu Qayyim membagi hati menjadi 3: hati yang sehat, hati yang sakit, dan hati yang mati. Ya. Nah, daripada kita membahas yang sakit, yang mati, kita membahas yang sehat saja dulu. Ciri-ciri hati yang sehat. Karena hati yang sehat ini, setelah saya baca itu, saya jauh sekali dari kriteria yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itulah tadi, ini pembahasannya mendalam sekali. Artinya kalau hati kita sehat itu sudah mumtaz, sudah sempurna, sudah perfect. Makanya ayatnya kan jelas ya. Wala tuhzini a'udzubillahi minasyaitonir rajim wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, janganlah engkau hinakan. Ya Allah, janganlah engkau hinakan aku di hari berbangkit. Hari berbangkit itu ya suasana akhirat yang sangat mencekam, mengerikan, menakutkan. Ya, karena alamnya sudah diganti semua. Buminya bumi baru, langitnya langit baru. Sudah tidak ada lagi yang namanya Sukorowo, Sukarame, Sukabumi, Panjang, itu nggak ada lagi. Dan buminya baru. Ya, kemudian kita dihidupkan kembali oleh Allah. Di situ betul-betul asing itu loh. Dan kita nggak tahu mamah kita di mana, papa kita di mana, bunda kita di mana, ayah kita di mana, nggak tahu. Terus pokoknya campur aja manusia seluruh dunia.
Saya membayangkan nanti di akhirat betapa akan ngeri dan mencekam. Sementara kita di dunia saja kalau haji ya, di dunia saja kalau haji, kalau pas kita masuk kerumunan jutaan orang, masuk plus jutaan orang, dan di situ nggak ada kawan, itu pasti kita stres. Itu stres loh mas. Kita sedang haji, misalnya sudah banyak sih orang haji kemudian yang tersesat itu ya. Apakah sedang tawaf, apakah sedang sa'i. Ya kalau yang sudah keseringan ke Mekah sih insya Allah nggak ada masalah. Kalau yang sudah sering ke Mekah itu ya nggak ada masalah. Ini yang baru datang, yang seumur hidup belum pernah ke Mekah, belum pernah tawaf sa'i, belum pernah melontar jumroh, itu mesti stres. Karena yang bikin stres itu satu, yaitu karena tidak ada kawan yang dikenal. Ketika ada kawan kan enak, ada kawan itu ya. Assalamualaikum. Kita ini di mana? Nggak tahu, kita ini tersesat ini. Tapi ada teman ngobrol itu, Walaupun tersesat, tapi tersesatnya berjamaah itu ya, berjamaah ada teman ngobrol itu masih mending. Ya. Kamu tersesat ya? Iya, aku juga. Ya, masih bisa musyawarah lah. Jadi kita seringnya kemana ya? Perlu. Ini timur mana sih? Timur, barat mana itu ya? Nah, tapi kalau seorang diri, Masya Allah. Makanya pantas kayak kata Rasulullah ya, kalau kita sendirian akan diterkam serigala ya, akan diterkam setan. Seperti kambing yang diterkam serigala. Kambing yang keluar dari rombongan, ya, ini rombongan kambing ya, keluar dari rombongan maka akan diterkam serigala. Begitulah Rasulullah menggambarkan tentang orang yang tidak berjamaah. Orang yang tidak berjamaah, orang yang hidupnya sendiri, itu seperti kambing yang pasti akan diterkam serigala. Jadi kita akan diterkam setan kalau kita hidupnya sendiri. Maka jangan bercita-cita mau hidup sendiri ya. Harus kita berjamaah, bermasyarakat. Nah, itulah tadi ya. Kita di dunia saja, di dunia itu ketika kita masuk ke kerumunan orang yang tidak kita kenal, dengan kata lain kita sedang tersesat di situ, apakah di depan Ka'bah, apakah di tempat sa'i, apakah di tempat melontar jumroh, Masya Allah, stres, bingung. Nah, apalagi ini di akhirat, Masya Allah, nggak bisa diceritakan lagi. Betapa stresnya manusia ketika hari berbangkit. Nengok kiri kanan itu nggak ada yang kenal, dan nggak ada ciri-ciri khusus, nggak ada anak kecil, orang tua, nggak ada. Umurnya udah rata itu, umur udah rata. Terus seragam juga pada telanjang semua. Seragam itu, seragam. Bajunya itu ya kulit. Bajunya itu kulit. Nggak ada yang pakai baju pink, hitam, oranye, biru, nggak ada. Bajunya seragam, bajunya kulit aja, kulit telanjang, tanpa busana. Dikumpulkan tanpa busana, tanpa terompah, tanpa sendal, dan belum disunat. Saya pernah baca di hadis begitu. Belum disunat, dalam keadaan tanpa busana, sehingga mungkin kalau yang ahli animasi atau ahli ahli video mungkin bisa itu men-setting itu. Pokoknya gambarkan di video itu jutaan orang kumpul telanjang.
Tapi di akhirat, bukan di dunia. Gambarkan. Jadi wajahnya hampir sama, kulitnya sama. Maka di situ manusia stres. Nah, ketika manusia stres itu, itulah doa Nabi Ibrahim, wala tukhzini yauma yub'atsun, janganlah engkau hinakan aku di hari berbangkit, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak berguna harta dan anak, ya, harta dan anak, uang dan anak, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang sehat. Jadi semua tidak berharga. Yang berharga cuma satu, qalbun salim, qalbin salim, hati yang selamat. Itu doa Nabi Ibrahim. Insyaallah kita semua sudah tahu ya suratnya ayat berapa. Itu termasuk pembahasan awal kitab ini. Awal Asy-Syu'ara 88-89. Asy-Syu'ara itu berarti syair ya. Asy-Syu'ara ya, para penyair. Asy-Syu'ara 88-89. Artinya apa? Artinya kondisi yang ideal yang harus kita miliki. Entah tercapainya kapan kita nggak tahu ya. Entah tercapainya kapan, tapi kita harus berusaha keras untuk mencapai qalbin salim, hati yang sehat. Saya katakan tadi sangat mendalam dan sangat ideal, sangat rinci mendalam ideal. Hati yang sehat lebih menyukai hal yang bisa memberi manfaat dan kesembuhan daripada terhadap hal yang membahayakan dan menyakitkan. Sedangkan hati yang sakit sebaliknya. Jadi kalau hati kita sehat, kata Imam Ibnu Qayyim, kita lebih suka, lebih senang, lebih suka dengan hal-hal yang memberi manfaat dan kesembuhan. Jadi kalau hal-hal yang memberi manfaat dan kesembuhan itu kita senang, berarti kita tandanya hati kita udah mulai sehat. Tapi kalau kita senangnya berantem, ya, aku seneng loh kalau orang pada berantem, ini berarti hatinya sakit. Misalnya, kenapa kamu ngaco masyarakat? Ya, saya senang kalau melihat masyarakat kacau itu. Kalau melihat masyarakat gelut, berantem, tonjok-tonjokan, itu saya senang. Berarti hatinya nggak sehat. Ya. Jadi tinggal kita tanya diri kita lebih senang kemana? Hal-hal yang bermanfaat atau hal-hal yang merusak. Kalau misalnya saya senang loh yang kotor-kotor, yang najis, saya senang loh yang buruk-buruk, yang jelek, ya, orang lagi damai tahu-tahu berantem, orang lagi rukun tahu-tahu tujah-tujahan, saya senang loh. Nah, kalau kita ngomong begitu berarti tanda kita hati sakit. Kalau hati yang sehat itu senangnya yang bermanfaat. Mana yang lebih bermanfaat? Rukun atau berantem? Rukun, berarti kita berusaha untuk mencintai kerukunan, mencintai persatuan, kerukunan. Karena hal yang memberi manfaat kan luas sekali Pak ya, Mas. Yang memberi manfaat itu luas sekali. Termasuk dalam hal ekonomi, termasuk ya, misalnya ya memberi sesuatu, katakanlah misalnya donasi lah. Ini kemarin kan ada salah seorang ustadz, namanya Ustadz Soleh ya, yang habis kecelakaan lalu lintas, dimana ya lumayan parah lah ya. Kalau nggak salah tulangnya patah ya, jari ya. Ya. Jadi kita memberikan sesuatu yang bermanfaat, yang menyembuhkan. Jangan memberikan sesuatu yang tidak bermanfaat. Oke lah, mungkin kita belum bisa memberi ya, mungkin kita belum punya uang ya, kita belum bisa sedekah, belum bisa infak. Tapi kita minimal hati kita suka itu loh.
Ya, misalnya antum nggak punya duit, tapi antum menyuruh orang lain, Mas, yuk kumpulin sih orang-orang kumpulin kemudian urunan. Ya. Jadi punya cita-cita, punya keinginan keras untuk kemanfaatan, walaupun dia sendiri masih miskin, ya, tapi punya cita-cita bagaimana nih caranya supaya kemanfaatan itu muncul dan tersalur. Makanya ada BM Amanah ya. Nah, itu bagus itu. Itu termasuk ide untuk memunculkan manfaat. Manfaat itu kan luas sekali. Bisa untuk bayar anak sekolah, ya kan? Mungkin ada yang sekolahnya nunggak, belum bayar SPP 2 tahun, ya. Kan bagus kalau dibantu. Untuk sekolah, untuk makan sehari-hari, ya makan sehari-hari. Mungkin dia nggak punya beras. Apalagi kemarau seperti ini. Kemarau paceklik, padi-padi nggak ada yang tumbuh. Ya, harga beras membumbung tinggi, ya. Ya, yang penting nggak impor ke Cina aja. Ya. Jadi memikirkan bagaimana dulu di daerah Sunda ada yang namanya Cimpitan dulu di daerah Sunda. Jadi setiap rumah didatangi kemudian ngasih beras segenggam, ambil beras segenggam aja. Setiap rumah, setiap ini datangi, setiap kepala keluarga datangi. Kita bawa plastik kresek, ya. Itu daerah Sunda seperti itu, namanya Cimpitan. Jadi dari rumah kita ngambil beras segenggam aja, segenggam. Kalau segenggam sih nggak banyak kalau segenggam. Kalau ditimbang juga dikit kok. Tapi kalau dikalikan ribuan orang jadi banyak. Nah, itu kemudian disedekahkan ke anak. Jadi hal-hal yang manfaat, baik manfaat untuk bayar SPP, baik manfaat untuk makan sehari-hari, maupun manfaat untuk kesembuhan sebuah penyakit. Ya, kesembuhan sebuah penyakit. Nah, jadi ya kalau kita sendiri sudah kaya, ya kita ikut. Saya ikut nyumbang. Ya. Jadi kalau kita sendiri masih fakir, miskin, nggak punya apa-apa, Pak, buru-buru saya mau nyumbang, Pak. Saya juga nggak punya makanan hari ini. Ya kita menganjurkan orang untuk berbuat baik. Nah, itu tanda-tanda hati yang sehat. Jadi kalau lebih suka yang menyakitkan, lebih suka yang mengotori, ya, yang membahayakan, itu tanda-tanda hati yang sakit. Apakah ada orang seperti itu? Ada. Orang-orang tertentu yang lebih senang dengan yang kotor-kotor, ya. Saya senang loh kalau mainan kotoran dimainin, kuyak-kuyak gitu, kotoran. Dan saya senang loh kalau orang berantem, melihat. Nah, maka insya Allah itu masuk juga ke sini, ya, masuk. Jadi kalau orang senang nonton tinju, ya, atau fighting, itu kayaknya bertentangan dengan ajaran ini, kayaknya. Karena kalau yang nonton itu berarti membuat ratingnya itu naik kan, ya. Membuat tayangan tinju itu jadi tambah, penggemarnya tambah laris, TV-nya tambah naik, iklannya tambah naik kan. Jadi kan itu tergantung penonton. Kalau misalnya penontonnya sepi, nah tapi kan nanti ratingnya turun. Kalau ratingnya turun kan si televisi itu akan tutup, iklan juga akan sepi, ya. Karena ini kaitannya dengan saling berantem dan saling menyiksa. Itu kalau tinju atau gulat, ya, serem banget. Nah, kalau misalnya antum kaitkan dengan, Pak, katanya saya baca hadis ada Rasulullah senang gulat, ya mungkin ada batas-batasnya, ya. Jadi tidak sampai, kalau yang ditayangkan di televisi itu serem juga itu, ya. Sampai banting-bantingan, sampai darahnya ngucur. Apalagi kalau yang dihantam kemaluan, bisa langsung mati tuh, mati. Kalau yang dihantam kemaluan itu bisa mati langsung.
Maka jangan main-main itu kalau kita latihan karate atau gulat. Yang kalau kita sekedar belajar untuk bela diri bagus. Misalnya Pak Heri belajar apa? Saya belajar Pak, taekwondo atau belajar silat. Nah, itu untuk apa Pak? Untuk bela diri itu boleh. Jadi kalau sengaja aku mau nonton, aku senang nih yang kalau orang ngucur darahnya itu saya senang. Nah, ini hanya bertentangan dengan ajaran ini. Jadi di sini disebutkan hati yang sehat lebih menyukai hal yang bisa memberi manfaat, ya, dan kesembuhan loh, bukan penyakit. Tapi kalau kita lebih suka yang sakit-sakit, lebih suka yang buruk-buruk, nah itu tanda hati yang tidak sehat. Nah, jadi dengan adanya BM Amanah itu pas sesuai dengan pelajarannya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ciri paling baik untuk hati adalah iman. Sedangkan obat terbaik baginya adalah Al-Quran. Namun masing-masing mengandung gizi sekaligus obat. Jadi iman ada gizi, ada obatnya. Demikian juga Al-Quran, ada gizi, ada obatnya. Jadi obat untuk hati yang sakit adalah Al-Quran. Obat untuk hati yang sakit adalah Al-Quran. Kemudian hati yang baik adalah hati yang penuh dengan iman. Ya, hati yang baik adalah yang penuh dengan iman. Ciri paling baik untuk hati adalah iman. Jadi kalau hati sudah dipenuhi dengan iman, maka itu sudah sempurna. Tapi kalau hati diisi dengan kufur, lawannya iman kan kufur kan? Lawannya iman kufur. Maka itu hati yang paling buruk. Makanya hati yang hidup dan hati yang mati kan. Hati yang mati itu kan berarti hatinya itu isinya kufur, ya, maka mati. Tapi kalau isinya iman berarti hidup. Tinggal imannya itu dijaga, dirawat supaya sehat terus. Jangan sampai imannya sakit. Kalau imannya sakit nanti menjadi hati yang ketiga. Hati yang ketiga adalah yang munafik. Ya, munafik. Fi qulubihim maradun wazadahumullahu maradha. Jadi itu yang pertama ya Pak, Mas, saudara sekalian. Hati yang sehat lebih menyukai hal yang bisa memberi manfaat. Apa saja? Termasuk meminjamkan tang. Ya, misalnya tetangga kita mau mencabut paku, pakai tangan, takut tangannya robek, nyabut paku. Kita punya tang, pinjemin. Mas, pakai tang nih untuk nyabut paku yang nempel di meja atau di kayu. Itu kan sepele kan, kecil, tapi itu tanda-tanda hati yang sehat. Ini sekali lagi para jamaah sekalian, ini perlu dilatih. Kalau misalnya kita melihat orang nyabut paku lihat pakai tangan, kemudian kita diam aja, nah kita berarti hati kita sakit hati kita. Kita lihat orang nyabutnya pakai tangan, terus kesulitan, kita melihat ini, kita diam aja, berarti hati kita sakit. Kalau hati kita sehat, kita berusaha membantu gimana caranya mencabut paku supaya tangannya nggak luka. Apakah minjemin tang, apakah minjemin palu? Palu kan yang sebelah sininya jendol-jendol, sebelah sininya kan kayak gini kan, palu. Nah yang kayak gini kan bisa untuk nyabut kan, kayak gini. Jadi minjemin palu boleh, minjemin tang boleh, atau membantu mencabutkan boleh. Sini, saya punya ilmu. Mungkin sudah dari Banten gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai tangan bisa. Namanya kan paku Banten kan, berarti bisa nyabut kan. Nah jadi itu, ini contoh sederhana. Ya. Terus kita melihat lantai kotor. Lantai itu kotor, ada sampah, ada macam-macam kotoran lah. Kita ngelihat ini, kita diam aja, itu berarti hati kita sakit. Berarti menyukai hal-hal yang kotor. Nah kalau hati yang sehat itu, kalau bisa kita berusaha nyapu sendiri, atau kita
menyuruh orang lain nyapu. Mas, di sini ada sapu nggak, Mas? Belum punya, Pak. Astagfirullahaladzim. Panitia beli sapu. Berapa sih harga sapu? Ya. Kalau sampai musola, masjid, rumah Quran nggak punya sapu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, harus punya sapu. Ini ada Pak, tapi patah. Ya beli dong yang baru. Masa patah dibiarin aja. Jadi itu ciri-ciri hati yang sehat. Senang kepada sesuatu yang membangun. Lihat sampah kotor itu nggak betah lihat sampah kotor. Langsung segera carikan sapu. Mas, di sini naruh sapunya di mana, Mas? Nah, itu kan. Oh, situ. Tolong bawa sini. Kita nyapu sendiri atau yuk kita nyapu bareng-bareng yuk. Jadi ini Masya Allah, hati yang sehat ini luas sekali. Dan kalau ini diterapkan, wah, masyarakat kita akan menjadi masyarakat yang betul-betul baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi hati yang sehat itu tidak cuek. Dalam segala hal, ya. Termasuk misalnya kita punya keahlian menghafal Quran. Trik-triknya ya, cara menghafal itu begini ya, kita ajarkan. Jangan sampai orang menghafal kesusahan ya, kita sudah bisa hafal nih, kita diam aja. Biar. Jangan. Kita ajarin ya. Caranya menghafal begini ya. Tahapannya ini dulu, habis ini ya. Jadi intinya adalah punya jiwa perbaikan, punya jiwa membangun ya, ke arah yang sehat, yang bersih. Bukan ke arah penyakit, bukan ke arah yang destruktif, tapi yang konstruktif. Yang berikutnya. Ini udah setengah jam ini. Baru satu ciri udah setengah jam. Ciri lain kesehatan hati adalah, nah ini cukup berat, Mas. Tapi kalau disalah artikan cukup berat. Tapi kalau kita nggak salah arti nggak berat. Ciri lain hati yang sehat adalah, atau kesehatan hati adalah, ia meninggalkan dunia. Jadi si hati itu bukan tangan ya, tangan boleh memegang dunia. Ini tangan memegang dunia, boleh. Katakanlah ini emas 2 kilo, emas 2 kilo. Tangan memegang dunia boleh, tapi hati nggak boleh memegang dunia. Hati harus meninggalkan dunia. Hati loh ya, hati. Ia meninggalkan dunia dan menempatkan diri di akhirat. Jadi hati kita itu harus di akhirat. Jadi hati kita itu bukan di emas ini, bukan. Jadi hati harus meninggalkan dunia dan menempatkan diri di akhirat, sehingga seakan-akan ia merupakan salah satu putra dan penghuni akhirat yang datang ke dunia ini sebagai orang asing yang mengambil sekedar kebutuhannya saja, kemudian kembali ke asalnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiris sabil wa udda nafsaka min ahlil qubur. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Baihaqi, Abu Naim, Ibnu Adi dan Ibnu Hibban. Jadi perawinya banyak. Mulai dari Bukhari sampai Ibnu Hibban. Jadilah di dunia ini seakan-akan dirimu adalah orang asing. Jadilah di dunia ini dirimu seakan-akan orang asing. Itu tadi. Ketika kita berkumpul dengan jutaan orang kan kita asing ya. Nengok kiri kanan gak ada yang kenal itu. Ya. Jadilah di dunia ini seakan-akan. Ini ada kalimat ka'anna, ya, ka'annaka, seakan-akan. Seakan-akan, seolah-olah ya. Berarti tidak beneran, tapi seperti. Jadilah di dunia ini seperti dirimu adalah orang asing atau orang yang singgah dalam perjalanan. Dan anggaplah dirimu sebagai ahli kubur.
Jadi kita masih di dunia, kita ini masih di dunia Mas. Tapi kita menganggap diri kita sudah jadi ahli kubur. Artinya di dalam pikiran kita sudah kebayang, nanti saya di alam kubur sedang ketemu malaikat Munkar dan Nakir. Nah, saya mampu nggak menjawab interogasi dari malaikat Munkar dan Nakir? Saya bisa nggak kubur kita luas? Padahal kubur itu kan sempit, cuma segini kan, segini ya kubur ya, segini, 1, 2, 3, 60 cm kan lebarnya. Ada nggak kubur yang lebarnya 80 cm? Kayaknya sih nggak ada. Atau maksimal 80 cm lah. 1, 2, 3, 4 lebarnya itu. Karena kalau 60 cm takutnya ketika nurunin jenazah kitanya roboh ya. Oke lah 80 cm. Kemudian yang pas untuk jenazah itu kan digali lagi. Namanya lahat ya, lahat. Nah, jadi kita harus sudah membayangkan bagaimana caranya kita di alam kubur, kuburnya luas, jangan sempit. Kalau sempit kita nggak bisa bernapas Mas. Saya ajak kita coba latihan lah, ya latihan di mana itu? Latihan ada ruang sempit. Kita coba bikin bikin galian kubur icak-icaknya ya. Icak-icaknya kita bikin galian kubur. Makanya dulu juga para ulama begitu. Untuk melatih bahwa dia itu seperti ahli kubur, dia pakai kain kafan. Jadi itu tidak salah. Untuk istilahnya nyicip lah. Coba kayak apa sih rasanya ahli kubur? Pakai pocong. Ya. Kemudian tidur di tempat sempit. Jadi cari tempat yang sempit. Katakanlah ini dipan ya. Ini dipan atau kasur atau meja. Dipepetkan ke tembok itu. Dipepetkan ke tembok berarti tinggal. Tapi jangan mepet benar, jangan mepet disisain segini. Kemudian kita di situ tidur gitu. Nah. Jadi latihan bahwa kita seolah-olah sudah dikubur. Ini pesannya Rasulullah begitu. Jadilah di dunia ini seakan-akan dirimu orang asing. 1, orang asing ya. 2, atau orang yang singgah dalam perjalanan, orang yang singgah, numpang mampir. Mas, aku haus nih. Oh, punya air gak? Punya. Minta sih. Makasih ya, saya terus. Nah, seperti itu. Jadi di dunia itu seperti singgah numpang minum. Jadi nggak lama-lama. Atau seperti orang asing. Seperti orang asing itu berarti, gimana ya? Saya kapan pulang ke negara saya? Negara saya enak gitu. Ini saya di negeri asing ini bingung. Makanan nggak enak, cuaca nggak enak, ya, serba nggak enak. Ya, nggak ada yang diajak ngobrol, bahasanya beda. Di sana bacanya saya nggak ngerti apa itu Jadi bahasa nggak paham, makanan nggak cocok, udara iklim nggak cocok. Ya, akhirnya dia pengen pulang ke negerinya. Nah, negeri kita yang sesungguhnya adalah surga, jannah. Nah, sehingga ketika kita di dunia kita nggak betah. Kayak gini ya, pagi mikirin SPP, siang mikirin uang bensin, terus mikirin lagi makan. Istri kalau dikasih makan tempe terus ngomel. Kali-kali si bang beli sate, gitu ya. Nah, masa dari nikah sampai sekarang makanya tempe terus. Kali-kali lah rawon atau rendang atau sate, gitu ya. Nah, ya memang begitu di dunia ini seperti itu. Seperti orang asing, sehingga kita ingin kembali ke surga. Namunnya ini, kadang-kadang pengajian ini disalah tafsirkan, bahaya ini. Pengajian ini disalah tafsirkan, bahaya. Misalnya, jadi kata Ustaz Nurdin kita suruh susah-susah di dunia, ya udahlah.
Begitu kita nggak usah senang-senang, nggak usah cari uang, ya, nggak usah kerja, biarin kita melarat kayak gini, biarin lah. Mati ya udahlah, mati. Memang saya mau ke akhirat, mau ke surga, biar cepat mati. Itu juga nggak boleh. Cara berpikir seperti itu nggak boleh. Itu namanya apatis. Jadi maksudnya begini Pak, supaya pengajian ini jangan disalah tafsirkan. Silakan kita mencari penghidupan di dunia, ya kan? Wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asya, ya. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian dan siang hari sebagai ma'asya. Ma'asya itu ma'isyah, cari rezeki. Jadi kita tetap semangat mencari rezeki. Jangan gara-gara pengajian ini kemudian, kalau gitu saya nggak usah kerja lah, pusing, mendingan cepat mati aja. Nah itu nggak boleh itu. Pikiran seperti itu salah. Memang kita ini orang asing, tapi hatinya maksudnya loh, hatinya itu jangan di dunia itu loh hati kita, jangan di emas ini, emas yang 2 kilo. Tapi hati kita itu harus di akhirat. Kita harus menjadi putra akhirat. Dan kita harus menjadi ahli kubur walaupun kita belum mati. Jadilah di dunia ini seakan-akan dirimu adalah orang asing atau orang yang singgah dalam perjalanan, numpang berteduh, numpang minum, dan anggaplah dirimu sebagai ahli kubur. Ini sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ya ini juga para ulama sudah mengamalkan ini, Makanya para ulama itu kaya, tetapi kekayaannya dimanfaatkan untuk masyarakat. Yang untuk masuk ke perut dia secukupnya saja. Misalnya dia makannya sepiring, udah sepiring aja. Kemarin saya dengar kawan saya di masjid saya cerita bahwa ada orang bikin semur jengkol, ya, kirain sebiji, 2 biji gitu ya, 3 biji lah. Enggak, 1 piring semur jengkol. Kemudian dia bilang, saya Pak, kalau semur jengkol 1 mangkok, 1 piring itu nasi segini habis. Ya. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Jadi nasi 1 ceting, tahu nggak ceting? Iya, 1 bakul, 1 ceting itu habis. Kalau kita makan sepiring kan normal ya, makan sepiring udah normal. Ini kalau 1 ceting itu kan berapa piring itu habis gara-gara jengkol, semur jengkol 1 piring. Nah ini yang seperti itu jangan kita tiru, ya, jangan, ya. Pokoknya makan secukupnya. Nanti yang lain komen, Pak saya cukupnya 3 piring. Ya jangan berlebihan lah ya. Kulu wasrobu wala tusrifu. Bahkan para ulama kadang-kadang mengatakan sekedar untuk bisa menegakkan punggung untuk sholat, ya, untuk supaya punggungnya jangan begini. Mas, kenapa Mas? Lapar. Ya, duduk kayak udang itu. Mas, kenapa? Lapar. Nah, yang penting setelah dikasih makan kan begini. Nah, yang penting punggungnya udah bisa tegak gini, ya. Itu udah cukup, ya. Yang kalau tadi ya begini kayak udang, nah sekarang udah bisa begini. Kalau bahasa Jawanya itu dege, ya, sudah bisa dege begini, udah cukup, nggak harus kenyang banget, nggak. Ya para ulama sudah mempraktekkan ini, kita belum. Kita makan kita masih banyak ya, nggak apa-apa sih makan banyak. Kan untuk aktivitas kan, seperti Pak Heri kan kerjanya keliling, ngecek donatur, kemudian ngecek kotak infak. Jadi kalau makannya sedikit kan baru 2 donatur udah lemes. Tapi kalau makannya banyak, apalagi bawa botol kan semangat gitu ya. Jadi bisa mengunjungi ratusan donatur atau ratusan kotak infak. Boleh ya, yang penting jangan berlebihan. Wala tusrifu.
Nah, para ulama sudah mempraktekkan ini. Salah satunya itu tadi, saya lupa itu kisah-kisah itu lupa, tapi saya pernah baca ada yang para ulama itu kalau malam sengaja tidur sendirian jauh dari istrinya, kemudian di kamarnya itu dia gali kayak gali kuburan, dan dia latihan masuk supaya dia membayangkan, iya itu Robi ya, jadi dia supaya dia itu membayangkan bahwa saya ini kalau mati kayak gini ya Allah, saya nggak kuat ya Allah, kayak begini ya Allah, sempit. Nah, akhirnya air matanya mengalir dan dia astagfirullah ya Allah, saya nggak kuat ya Allah kalau dikubur kayak gini ya Allah, sendirian, sempit, nggak bisa napas ya Allah, nggak bisa napas gitu. Jadi latihan seolah-olah sudah masuk kuburan, ya. Terus pakai baju atau kain kafan, ya. Pocong, ya. Ya, ini hadisnya jelas. Dan anggaplah dirimu sebagai seorang ahli kubur. Ahli kubur itu ya berarti kuburan, mati. Makanya kalau ziarah kubur itu dibayangkan betul kalau ziarah kubur. Nah, ini insya Allah akan membuat hati kita sehat, ya, kita sehat. Jadi ciri lain kesehatan hati adalah, saya ulangi ya, poin kedua, ia meninggalkan dunia, ya. Jadi sekali lagi yang meninggalkan dunia itu hatinya, Pak, ya. Bukan berarti kalau gitu kita nggak perlu makan ya Ustaz. Kalau begitu kita nggak perlu punya rumah ya Ustaz. Kalau begitu kita nggak perlu punya motor. Nah, itu salah tafsir. Ya. Yang meninggalkan dunia itu hatinya. Jadi ada emas 2 kilo emas, hati kita bukan ada di sini, bukan. Hati kita itu harus jauh dari emas. Emas boleh di tangan kita, boleh. Kemudian bisa kita manfaatkan untuk maslahat umat, ya. Kita bayarkan zakatnya, kemudian kita bangun rumah tahfidz Al-Fatih, kita bantu orang-orang yang anaknya sekolah SPP-nya nunggak 2 tahun, kita bantu yang nggak bisa makan, ya. Jadi emas yang 2 kilo itu untuk kemaslahatan umat. Yang kita makan ya secukupnya aja. Kita nggak mungkin makan 1 ceting dengan semur jengkol 1 piring, nggak usah. Sudah makanannya makro, jengkol kan makro, sudah makro, makanya 1 ceting, masya Allah. Ya, saya tidak melarang antum suka jengkol ya, saya nggak melarang, ya. Tapi yang jelas itu posisinya makro, ya. Terutama kalau mau sholat harus sikat gigi betul, kemudian di toiletnya itu harus disiram berkali-kali, biur, sebab baunya itu sampai ke negeri antah berantah, ya. Bau jengkol itu di toilet, di WC, di kamar mandi itu baunya itu sampai kemana-mana, ya. Itu kemarin saya ngobrol dengan jamaah masjid habis sholat asar. Ia meninggalkan dunia dan menempatkan diri di akhirat. Menempatkan diri, si hati itu ya, hati itu harus sudah di akhirat. Jadi hati itu bukan di dunia, tapi hati itu di akhirat, ya. Sehingga seakan-akan ia merupakan salah satu putra dan penghuni akhirat. Jadi kita sudah membayangkan kita sudah ada di padang mahsyar, dimana kita sedang berdesak-desak, kemudian kita bingung. Ya Allah, sepi amat. Ya Allah, saya bingung ini, bapak saya mana, anak saya mana, istri saya mana, bingung dia. Ya, kita kumpul di padang mahsyar. Buminya udah lain, udah nggak ada Sukorowo, nggak ada Sukarame, nggak ada Sukabumi, nggak ada Panjang. Buminya sudah logam. Kita adalah salah satu putra dan penghuni akhirat yang datang ke dunia sebagai orang asing, yang mengambil sekedar kebutuhannya, ya, perlu tidur, ya, harus, jangan sampai nggak mau tidur, nggak mau nikah, nggak mau makan, itu salah, ya. Nggak mau makan, nggak mau nikah, nggak mau tidur, itu salah. Secukupnya saja, ya. Makan supaya kita bisa degek ini, ya, supaya bisa beraktivitas, ya. Bolehlah bawa bontot Pak Heri, boleh.
Kemudian hubungan suami istri perlu untuk supaya suami istri itu harmonis, ya. Dan sekaligus juga untuk mencegah penyakit prostat. Ya. Barang siapa yang malas berhubungan suami istri, maka siap-siap kena prostat. Ya. Maka berhubungan suami istri itu perlu untuk memelihara supaya prostat kita awet. Sebab penyakit yang kaum lelaki itu prostat. Ya. Penyakit yang kaum bapak-bapak itu prostat. Nah, prostat itu cepat soak, cepat rusak kalau kita itu jarang berhubungan suami istri. Ya. Maka sering-seringlah dan rajin-rajinlah berhubungan dengan istri. Ya. Nah, tetapi harus di manage ya, jangan sampai berantem. Ya. So ketika kita dengan istri itu berantem, maka pasti hal tersebut akan jarang terjadi, ya. Kita sebagai suami, sebagai bapak minta jatah, akhirnya nggak dikasih. Ya, kenapa? Ya berantem terus setiap hari. Maka jangan berantem, baik-baik sama istri, ya kasih uang, ya dipuji, kemudian dipanggil sayang, panggil, sayang mau kemana? Ya. Nah kemarin ada ceramahnya Ustadz Kafi Hamdan, bagus di sini, di Sukarame, Ustadz Kafi Hamdan. Di Jalan Pulau Bawean dekat dengan Markas Ulul Albab, Sekretariat Al-Azhar. Itu bagus sekali ceramahnya. Pokoknya dengan istri harus mau memanggil dengan panggilan yang sangat mesra, sayang. Kalau seumur hidup dari nikah sampai detik ini nggak pernah manggil kata sayang, itu kebangetan benar. Jadi harus manggil yang pokoknya panggil dengan panggilan yang sangat sangat membanggakan istri, sangat membanggakan istri. Jadi kita tanya, Dek, kamu sebenarnya lebih suka dipanggil apa? Nah ini sebenarnya ini bagus sekali kalau pengantin baru, ya pengantin baru. Tapi kalau pengantin udah lama, biasanya malah kita diejek, usah. Ojo neko-neko. Kalau pengantinnya ada pengantin lama, udah karatan itu. Biasanya malah diejek. Tumben ngomong kayak gini. Iya, pasti dibilang tumben atau usah, nggak usah itu. Biasa. Terus jadi opo. Jadi itu nasihat dari Ustadz Kafi Hamdan. Jadi kita jangan sampai kita pelit mengucapkan sayang, jangan sampai kita pelit untuk memuji. Pujilah istri kita. Kemudian jangan lupa mengucapkan sayang, memuji istri. Jangan lupa ngasih duit dong, itu yang terpenting. Sehingga hubungan suami istri selalu baik, ya. Baik, sehingga insya Allah prostat kita juga awet. Ya. Nah ini oleh Imam Ibnul Qayyim ditutup dengan syair ya. Syairnya begini. Marilah ke taman-taman Aden. Aden itu nama surga ya. Marilah ke taman-taman Aden, karena ialah tempat tinggalmu yang pertama dan perkemahan abadi. Namun kita adalah tawanan musuh. Apakah menurutmu kita akan kembali ke negeri kita? Di negeri kita yang asli adalah surga Aden. Negeri kita yang asli adalah surga Aden. Ayo kita ke negeri Aden. Karena di situ adalah perkemahan yang abadi. Itu adalah tempat tinggalmu yang pertama. Namun kita adalah tawanan musuh. Kita lagi ditawan sama musuh. Jadi kata iblis, "Mau usah ke sana, jangan ke Aden, ikut saya aja." Nah, kita lagi ditawan musuh itu. Pokoknya ikut saya enak. Masuk neraka jahanam, ketemu ribuan artis, ya, ketemu orang seksi, ketemu orang yang buka aurat. Enak ikut saya, kata iblis.
namun kita adalah tawanan musuh. Apakah menurutmu kita akan kembali ke negeri kita? Ini syair dari Imam Ibnul Qayyim yang menjelaskan, mampu enggak kita pulang kampung ke negeri kita yang asli, yaitu surga Aden? Mampu enggak? Sementara kita sekarang ditawan musuh. Ali bin Abi Thalib berkata, ini terakhir ini, udah mau jam 6. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, dunia telah beranjak pergi, sedangkan akhirat telah beranjak datang, dan masing-masing memiliki putra-putra. Maka jadilah putra-putra akhirat, jangan menjadi putra-putra dunia. Karena hari ini adalah masa beramal, bukan masa berhitung atau hisab. Sedangkan esok adalah masa hisab, masa berhitung, bukan masa beramal. Ya. Jadi itu perkataan yang mulia dari sahabat Ali bin Abi Thalib menantu Rasulullah SAW, bahwa nih dunia lagi jalan mau pergi dunia, mau pergi. Dunia mau pergi lagi. Dunia ini enggak diam, Pak. Dunia itu enggak diam, dia jalan pelan-pelan meninggalkan kita, Pak. Sehari, 2 hari, seminggu, terus 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tahu-tahu kita mati kan. Jadi dunia itu meninggalkan kita. Nah sementara akhirat datang. Kita semakin dekat ke alam kubur, semakin dekat ke akhirat. Nah maka kata Ali, dunia beranjak pergi, akhirat beranjak datang, maka jadilah kamu putra akhirat. Kata Sayyidina Ali. Karena hari ini adalah masa beramal, ya, bukan masa berhitung, ya, beramal. Nah, tapi esok nanti, ya, esok adalah masa berhitung, tidak ada masa beramal. Jadi kalau kita beramalnya nanti di akhirat gak bisa, udah tutup. Kalau saya mau beramal nanti di akhirat gak bisa. Beramal sekarang. Ya. Nah, para iman fitin nasakumullah, saudara-saudara hamba Allah yang dirahmati Allah, mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita. Mudah-mudahan kita bisa memiliki hati yang sehat dan kita perjuangkan terus, ya. Insya Allah nanti kapan-kapan kita lanjutkan lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.